Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku selamat berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Kimiaku ya. Dan aku bisa mengakses channel YouTube Kimiaku itu ada materi kelas 10 sampai kelas 12 SMA Kimia. Harapanku anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun sehingga saat menyimak mempelajari video ini anak-anakku semuanya dalam keadaan nyaman ya, tak kurang suatu apapun. Dan insya Allah kalau kondisi sehat itu bisa menerima apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lanjutan dari tentang kimia unsur. Kita saat ini membahas tentang unsur transisi periode keempat. Kalau sebelumnya juga kita sudah membahas tentang periode tiga, unsur periode ketiga tentang sifat-sifatnya dan sebagainya. Kita sekarang akan belajar tentang unsur transisi periode keempat tentang sifatnya juga ya, tentang apa keistimewaan tentang transisi periode keempat ini. Kita mulai saja anakku, kita akan belajar tentang unsur periode keempat ini. Jadi ini saya pampangkan tentang data sifat unsur transisi periode keempat, dan unsurnya adalah mulai dari SC ya, dengan nomor atom 21, Ti 22, V vanadium 23, kromium 24, mangan Mn 25, Fe 26, Co 27, nikelnya 28, Cu 29, dan zinc 30 itu nomor atomnya. Unsur transisi ini adalah unsur yang istimewa anakku. Jadi masing-masing mempunyai ciri-ciri sifat khasnya ya. Jadi apa yang dimiliki oleh ciri-ciri khusus dari unsur transisi ini kita akan belajar ke depan nanti ya. Ini terletak pada periode keempat di golongan dari kiri itu golongannya 3B, kemudian golongan 4B, 5B, 6B, kemudian sampai paling kanan adalah golongan 2A. Jangan lupa untuk golongan 8B itu ada 3 lajur ya, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8B-nya ada 3 kolom. Ini masuk 8B, ini 1B, ini 2B-nya dalam sistem periodik unsur kita ya. Semuanya ada di periode keempat. Ini jadi dari kiri ke kanan ini ya, dari kiri ke kanan. Nah, karena semuanya berakhir pada orbita 3D ini, ya, nanti 3D1, 4S2, 3D1, 3D2, dan sebagainya sampai 3D10. Dari seri-seri atom kita tidak melihat perbedaan yang mencolok karena dalam satu periode kemudian juga berakhirnya pada sama-sama 3D ya, sama-sama 3D. Jadi kita tidak akan membahas spesifik tentang perbedaan seri-seri atom dari masing-masing unsur transisi. Energi ionisasi juga demikian, hanya beda sedikit saja. Keelektronegatifan juga demikian. Jadi unsur transisi ini semuanya adalah logam, ya, logam transisi. Jadi dari data keelektronegatifan jelas di bawah 2, ya, dia cenderung melepas elektron. Jadi logam-logam transisi ini adalah cenderung melepas elektron membentuk ion positif, ya, ion positif. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat potensial elektrodanya, ya. Ada yang berharga min, tapi satu ada yang berharga positif. Ya, ini yang kita kenal sebagai logam mulia, gitu kan ya. Dulu ada logam yang mempunyai positif, potensial elektroda positif, itu adalah logam-logam mulia yang dulu kita sebut sebagai kerupuk hangus agak pahit tahu, gitu ya, dalam video saya sebelumnya. Yang lainnya adalah negatif. Artinya apa? Dia cenderung mengalami oksidasi jika dibandingkan dengan hidrogen. Ya. Pembandingnya kalau min plus ini kan hidrogen. Hidrogennya kan 0 volt ya, 0 volt. Artinya kebanyakan logam-logam ini bersifat reduktor tentunya, dia mengalami oksidasi ya. Etilenohydride ini juga tidak kita bahas secara spesifik karena masing-masing tinggi ya,
dan tidak teratur naik turunnya. Ini kaitannya dengan orbital 3D tadi. Yang pasti semuanya tinggi titik relativity-nya. Ini menunjukkan bahwa ikatan logamnya kuat. Ya, ikatan logamnya kuat. Sehingga mempunyai titik lelet dan titik tinggi. Ikatan logam kuat ini pun juga akan berpengaruh pada kekerasan ya, suatu logam. Umumnya semakin kuat ikatan logamnya ya semakin keras, gitu ya. Semakin keras itu suatu logam. Ini jadi semuanya merupakan logam, kemudian kecenderungannya melepas elektron, kemudian mempunyai titik yang sangat tinggi karena dampak dari ikatan logam yang kuat, gitu. Nah, apa sifat khususnya transisi kita akan belajar setelah ini. Setelah saya komentari banyak hal ini tadi ya. Ciri-ciri atomnya tentunya ini karena satu periode, ya satu periode dan semuanya berakhir pada 3D, tidak ada perubahan yang cukup mencolok, ya. Jadi hampir sama ciri-ciri atomnya. Ini ionisasinya juga cukup kecil, hampir sama juga, ya tidak teratur, ada naik, turun, naik, naik lagi, kadang naik lagi, bisa turun lagi. Ini karena masing-masing mempunyai ciri khas di orbital 3D tadi. Ya, kita akan melihat apa sih yang membuat ciri khasnya untuk transisi, dampak dari orbital 3D tadi. Ini hubungan konfigurasi ini dengan bilok SC dengan nomor atom 21, kita lihat konfigurasinya tentunya adalah 4s2 3d1 ini. Kalau TI 22 tambah 2 ini ya. Ini. Kemudian vanadium tambah 3 ini. Berikutnya CR, jangan lupa kalau CR adalah 1 dan 5, bukan 2 dan 4, karena kaitannya dengan orbital stabil, ya, yaitu yang terisi setengah penuh. Ini materi kelas 10 saat kita bahas tentang konfigurasi elektron. Jadi keistimewaan CR ini adalah konfigurasinya 4s1 3d5, tidak 4s2 3d4. Kemudian setelah itu adalah Mn, mangan dengan 25 nomor atom, maka ini 2, ini 5, gitu. Kemudian Fe 26, 26, gitu ya. Dan CO kobal 27, maka ini D-nya 7 juga, ini ya, D-nya 7. Kemudian Ni 28, ini D-nya 8. Cu mempunyai keistimewaan juga, mestinya 4s22 3D-nya 9, tapi berubah menjadi 4s1 3D 10 karena istimewa tadi terkait dengan orbital stabil, ya, dan tidak stabil. Ini stabil ya, di ini setengah penuh dan penuh, setengah penuh dan penuh. Kalau kita isi 4s2 3d9 kan akhirnya penuh tidak penuh, maka stabil tidak stabil, maka Cu berubah menjadi mata 1 yang setengah penuh atau stabil, 3D10 itu juga orbital yang penuh yaitu yang stabil. Maka konfigurasi Cu ini mirip seperti Cr, istimewa ya. Ini setengah penuh, kalau ini setengah penuh, ini penuh. Kemudian Zn terakhir dari periode keempatnya adalah nomor atomnya 30, maka terisi 4s2 3d10. Nah, dampak dari ini adanya orbital 3D yang kebanyakan belum terisi penuh ini mempunyai bilok umumnya lebih dari satu. Contohnya ini. Nah, saya contohkan dua ini. SC mempunyai bilok yang dikenal 3, tapi sebenarnya SC memungkinkan mempunyai bilok plus 1, plus 2, plus 3 dari 2 dan 1 ini. Memungkinkan SC memiliki bilok plus 1, plus 2, plus 3. Tapi yang kita kenal dalam senyawanya adalah bilok SC plus 3. TI memungkinkan dia memiliki bilok plus 1 sampai plus 4. Yang lepas dari ini dulu ya, kemudian baru ini yang dilepas. Jadi kalau biloknya plus 2, itu artinya yang dilepaskan yang ini. 4S2, tidak 3D2-nya. Jadi misalkan TI plus 2, itu yang lepas bukan 3D lepas 2 elektron, tapi 4S lepas 2 elektron. Karena yang lepas harus dari kulit terluar dulu. Ini kan kulitnya terluarnya 4 nih. Ini kan kulit ketiga, ini kulit keempat. Ya, gitu.
Jadi seperti itu. Nah, tadi saya ulangi, TI itu memungkinkan mempunyai bilog +1, +2, +3, +4, tapi yang kita kenal dalam senyawanya itu bilognya ada yang +2, +3, +4. Inilah keistimewaan unsur transisi. Ya. Kemudian P, vanadium, ini bisa saja bilognya 1 sampai 5, tapi yang kita kenal adalah 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. CR bisa saja 1 sampai 6, tapi kita mengenalnya bilognya adalah 3 dan 6 dalam senyawanya. Kita kenal. Nah, MN bisa sampai 7 anak-anakku, ya, dari ini. Tapi yang kita kenal adalah bilognya 2, 3, 4, 6, 7 dalam senyawa. Inilah keistimewaannya dari unsur transisi, umumnya mempunyai bilog lebih dari satu macam. Nah, beda kalau Fe, kita tidak akan pernah mengenal bilognya +8. Ya. Jadi yang memungkinkan bilognya Fe itu hanya 1, 2, dan 3. Karena dalam referensi, kalau 3D-nya terisi 6 ke atas, itu yang bisa lepas hanya 6, yang ke-6 ke atas. Yang 1, 2, 3, 4, 5 tetap, yaitu bisa dikatakan orbital setengah penuh tadi. Maka yang memungkinkan Fe itu hanya 1, 2, atau 3. 3 itu yang 2 lepas dari sini, yang satunya lepas dari sini. Tapi yang kita kenal adalah Fe memiliki bilog 2 dan 3. Jadi untuk Fe nggak bisa, dia mungkin memiliki bilog 4, 5, 6, 7, 8, gitu enggak. Maksimalnya 3. Yang kita kenal +2 dan +3 ini dalam referensi seperti itu ya. Jadi kalau 3D6 itu yang lepas 3D-nya 1 elektron. Kalau 3D7 berarti 2 elektron. Gitu. Nah, ini yang kita kenal 2 dan 3 juga ternyata CO. Bisa juga sebenarnya +4. Tapi kita tidak mengenal bilog CO dalam senyawa itu yang +4. Ini Ni kita mengenalnya sampai 2 dan 3 juga. Ya. Karena tadi sebenarnya bisa juga ya 1 sampai 5, tapi yang kita kenal 2 dan 3. Cu kita mengenalnya 1 dan 2 malah. Inilah keistimewaannya. Jadi memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Dan Zn bahkan dia hanya memiliki 1 bilog, yaitu 2 ini. Jadi ini pada umumnya unsur-unsur transisi itu bisa memiliki lebih dari 1 macam bilog. Ada yang memang yang hanya memiliki 1 bilog, yaitu Sc dan Zn dalam senyawanya. Nah, kalau Zn +2 artinya dia melepas 2 elektron dari ini. 3D-nya sudah penuh, 3D 10 stabil ya. Kalau bilognya Sc 13, nanti yang lepas ya semua ini, artinya apa? 3D-nya kosong. 3D-nya kosong. Kalau ini 3D-nya penuh, kalau Sc13 itu kondisi 3D-nya kosong. Ini nanti akan berkaitan dengan apa yang kita pelajari selanjutnya ini, yaitu unsur-unsur transisi bisa mempunyai warna-warna yang khas dalam membentuk senyawa atau dalam bentuk ion. Ya. Dengan bilog ini, dia memiliki warna-warna khas. Ya. Setiap ion transisi itu dampak dari apa sih sebenarnya itu adalah dari orbital 3D yang tidak penuh. Gitu. Ini yang pertama kita bahas yaitu tentang bilog. Kesimpulan kita adalah bahwa unsur transisi memiliki beberapa macam bilog pada umumnya atau lebih dari 1 macam bilog. Ya, ada kecuali memang Sc dan Zn tadi. Ini itu konfigurasi stabil, 3D-nya kosong, 4S2-nya kosong sehingga persis seperti AR. Ini pun juga stabil dengan 3D penuh, ininya lepas. Gitu. Itu adalah kesimpulan tentang hubungan konfigurasi dengan bilog. Ya. Kemudian kita akan lihat bilangan oksidasi dan warnanya untuk transisi. Nah ini, dengan bilog-bilog yang kita kenal tadi, mempunyai dampak pada warna ion transisi tersebut.
plus 3 tak berwarna. Kalau ini plus 3-nya berwarna, plus 2-nya ungu, hijau, tak berwarna. Warna-warna ini adalah yang menyebabkan adalah orbital 3D. Ya, umumnya ion warna muncul manakala 3D-nya tidak penuh. Ya, umumnya ion warna 3D-nya tidak penuh. Ya, yang tak berwarna umumnya 3D-nya kosong atau penuh. Contohnya SC misalkan. Umumnya ya tadi saya katakan. Kadang kejadian tidak seperti itu. Tapi umumnya yang tak berwarna ini kondisi 3D-nya kosong atau penuh. Contoh ini SC. SC dalam bentuk 3+ tadi saya katakan 3D-nya kosong. Gitu kan ya? Ini tadi. Nah ini SC-nya ini. Kalau plus 3, 3D-nya kosong. Zn tadi yang tak berwarna tadi saat plus 2, 3D-nya penuh. Nah, ini. Kemudian yang tak berwarna tadi pada Ti4+. Ti4. Ti4+ itu berarti ini lepas 2, ini juga lepas 2, berarti 3D-nya juga kosong. Ini tadi saya katakan umumnya yang tak berwarna itu pada kondisi orbital 3D-nya kosong atau penuh, gitu ya, atau penuh. Kemudian warna-warna ini yang tadi saya katakan penyebab utamanya adalah orbital 3D yang tidak penuh, itu kenapa bisa membuat warna-warna yang berbeda-beda macam ini? Karena saat menyerap energi yang diserap beda-beda. Kenapa bisa menyerap? Ada penjelasannya. Jadi ini kita kenal dulu warnanya ya. Jadi Ti, ungu, hijau, tak berwarna ini pada posisi bilok 2, 3, 4. Vanadium, ungu, hijau, biru, merah. Ini pada kondisi bilok macam ini. Warna-warna yang indah, maka suatu saat kalau kita praktek di lab, pernah kita membuat suatu taman kimia. Taman kimia itu nanti senyawa kimia jadi dari dalam satu medium gitu ada warna-warni, ya, warna-warni dari ion-ion transisi ini. Jadi ini warna-warna khas dari Fe pada posisi plus 2 hijau, pada posisi plus 3 jingga. Kobalt pada posisi plus 2 merah muda, pada plus 3 biru. Ni hijau merah. Cu pada posisi plus 2-nya biru. Zn tak berwarna tadi, kenapa? 3D-nya penuh tadi ya. 3D-nya penuh tadi. Ini tentang warna. Apa sih penyebabnya? Nah ini. Warna yang dihasilkan pada senyawa yang dibentuk logam transisi berkaitan dengan bilangan oksidasi yang dimiliki. Tentunya kaitannya dengan orbital subkulit 3D tadi. Pada subkulit 3D yang belum penuh, ya, orbital levelnya mengalami pemecahan atau splitting menjadi 2 tingkat energi. Oleh karena itu terjadi splitting. Terbentuklah celah energi ini, celah energi yang dapat menyerap energi pada panjang gelombang sinar tampak. Nah, celah energi tadi diserap manakala ada elektron yang pindah. Karena orbital 3D yang tidak penuh, berarti ada elektron yang sendirian kan? Nah, itu bisa jadi akan pindah-pindah nanti. Atau yang berpasangan pindah ke yang kosong, gitu ya. Jadi intinya menyerap energi manakala ada elektron yang pindah. Ada celah energi. Menyerap energi berarti apa? Ada elektron yang pindah dari energi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Itu menyerap energi pasti. Tapi tidak besar, ada celah energi tadi akibat dari orbital 3D, subkulit 3D yang mengalami splitting tadi. Nah, ada celah energi, kemudian ada elektron yang pindah, ada naik, kemudian saat menyerap itu yang diserap adalah energi pada panjang gelombang sinar tampak. Warna yang diserap akibat celah energi merupakan warna komplemennya. Misalnya, ion Ca3+ itu celah energinya menyerap warna merah.
perbedaan energi ya, maksudnya setelah energi itu adalah perbedaan tingkat energi. Misalkan ion Cr3+ setelah energinya menyerap warna merah, maka warna ion Cr3+ bukan merah tapi hijau, yaitu warna komplement dari warna merah, warna komplementnya itu. Jadi saya ulangi, warna yang muncul adalah warna komplement dari warna atau energi yang diserap. Dari energi itu nanti akan ada panjang gelombangnya dan mempunyai warna tertentu kan. Nah, energi yang diserap itu misalkan warna merah pada Cr ini, warna merah. Tapi dampak dari warna ion Cr3+ bukan merah, tapi komplement dari merah, yaitu warna hijau. Contoh lainnya yang berwarna tadi kita pampangkan ya, Fe bilangan +2 itu berwarna hijau, sedangkan Fe3+ berwarna kuning. Tembaga Cu2+ berwarna biru, Cu1+ tidak berwarna. Ini kaitannya dengan warna komplement tadi. Ya, yang diserap berarti kalau Fe2+ itu yang diserap tidak hijau, ya, tapi komplement dari warna hijau. Gitu. Inilah proses terjadinya warna pada ion transisi. Pertama, itu adalah adanya elektron 3D yang tidak penuh. Yang kedua, terjadinya splitting atau pemecahan tingkat energi 3D, sehingga ada celah atau perbedaan tingkat energi pada orbital 3D, sehingga di situ nanti akan ada perpindahan elektron. Perpindahan elektron, tentunya pindah itu nanti akan menyerap energi, ya, karena dia pindah menyerap energi, kemudian menimbulkan warna, yaitu warna komplement dari warna yang diserap tadi. Itulah proses terjadinya warna. Kalimat ini saya ambilkan dari internet, anak-anakku. Jadi ini saya, karena pemikirannya sama, memang harusnya seperti ini, saya ambilkan dari internet, saya tidak membuat kalimat sendiri. Itulah proses terjadinya warna pada ion transisi. Jadi sifat ciri khas kedua, yang pertama tadi adalah unsur transisi umumnya memiliki bilok lebih dari satu macam. Sifat ciri khas yang kedua dari transisi adalah dia bisa memiliki terbentuk ion-ion berwarna. Jadi terbentuk ion-ion berwarna tergantung bilok masing-masing, gitu ya. Inilah salah satu ciri kedua dari transisi. Biloknya lebih dari satu, terbentuk ion warna. Ini itu adalah dua sifat yang kita sudah dapatkan dari unsur transisi yang merupakan ciri khasnya. Kemudian berikutnya adalah sifat magnetik unsur transisi. Apakah dia dipengaruhi oleh medan magnet atau tidak? Itu maksudnya sifat magnetik unsur transisi. Dari konfigurasi yang kita pampangkan, ya seperti tadi, ada orbital 3D. Misalkan ini hanya terisi 1. Nah, 4-nya kosong, ini 2, 3-nya kosong, 3, 2-nya kosong, dan sebagainya. Ya, ada yang berpasangan, ada yang tunggal, ya, ada yang berpasangan, ada yang sendirian. Ini juga begitu. Nah, pada kondisi orbital 3D yang ada yang berpasangan, ada yang tunggal tadi menyebabkan sifat magnetik, ya, bersifat diamagnetik manakala semua elektronnya berpasangan. Nah, contohnya ini. Ini semuanya berpasangan ini. Maka dia bersifat diamagnetik, tidak terpengaruh oleh medan magnet. Bersifat paramagnetik, yaitu terdapat elektron yang tak berpasangan. Nah, misalkan ini, ada 2 elektron yang tak berpasangan. Ya. Bersifat ferromagnetik jika terdapat banyak elektron yang tak berpasangan. Banyak elektron yang tak berpasangan. Misalkan ini ada 5, ini kan banyak. Ini ferromagnetik. Ya, ada 6 malah kali ini. Ya, itu tentang sifat diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik tergantung ada tidaknya pasangan elektron dan sedikit banyaknya. Yang tidak ada itu diamagnetik, semuanya berpasangan, berarti Zn ini. Paramagnetik ada yang tak berpasangan, ferromagnetik banyak elektron yang tak berpasangan. Ini sifat ciri khas yang ketiga. Umumnya unsur transisi bersifat paramagnetik dan ferromagnetik tentunya. Umumnya ya bersifat paramagnetik. Ya.
Ini. Jadi saya ulangi, umumnya mempunyai pilok lebih dari satu, membentuk ion berwarna, bersifat paramagnetik umumnya. Berikutnya adalah unsur transisi cenderung mampu membentuk ion kompleks. Ya, untuk membentuk kompleks. Nah, ini LXMN. Jadi anak-anakku tadi kita sudah membahaskan ada 3 keistimewaan unsur transisi ya. Kita simpulkan ada unsur transisi memiliki lebih dari satu macam pilok umumnya, kemudian bisa merupakan umumnya mempunyai ion berwarna, yang ketiga umumnya bersifat paramagnetik. Nah, sekarang kita akan membahas keistimewaan yang keempat, yaitu umumnya unsur transisi itu bisa membentuk ion kompleks ini, ya, ion kompleks ini. Ion kompleks itu seperti apa sih? Ini rumus umumnya ion kompleks LXMN. Ya, ini ada keterangannya. L itu atom pusatnya atau ion pusatnya, umumnya logam transisi tadi. Kemudian X-nya itu adalah suatu ligan, bisa berupa molekul atau ion yang punya pasangan elektron bebas. Jadi syaratnya ligan itu harus memiliki pasangan elektron bebas ini. Kemudian M itu adalah bilangan koordinasinya, ini M bilangan koordinasinya. N itu adalah muatan ion kompleksnya. Muatan ion kompleksnya. N itu bisa kita tentukan lewat muatan ion pusat. Nah, jadi misalkan L itu muatan ion pusatnya berapa, misalkan Zn itu 12 atau Cu misalkan 12 atau misalkan Ni yang berapa plus misalkan 12 juga atau Fe yang 13 misalkan. Jadi N itu bisa dihitung lewat muatan ion pusat ditambah M ya, M itu bilangan koordinasinya kali muatan ligannya. Karena ligan itu bisa berupa molekul, bisa ion. Kalau ligannya molekul ya 0 kali 0. Ya, kalau misalkan ligannya bermuatan, misalkan ligan Cn itu muatannya -1, Cn-, itu ligan sianu namanya. Itu berarti ya M kali -1 gitu. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Contoh, kita memiliki ion kompleks dengan rumus molekul, rumus ion Cu NH3 412. Kamu disuruh menentukan apa L-nya apa, X-nya apa, M-nya apa, N-nya apa, berapa gitu ya, M-nya berapa, N-nya berapa. Maaf. L tentunya Cu 2+. Dari mana 2+-nya ini? Nah, kamu bisa menghitung lewat rumus ini. N-nya itu berarti +2. Nah, kemudian M-nya ini berarti 4. Muatan ligannya itu adalah muatannya NH3. Ya. Ligan NH3 itu netral 0. Kemudian muatan ion pusatnya yang ini. Jadi bisa kita hitung muatan ion pusatnya. Nanti kita coba buktikan di bawahnya ada hitungannya. L-nya Cu2+ atau ion pusatnya ya, ion pusatnya. X-nya tentunya NH3. Ligannya NH3. Kemudian M-nya pasti 4. Ini ya, M-nya 4. Kemudian N-nya ini, N-nya 12. Nah, terus ini bisa kita hitung. Ya, jadi ini muatan ion pusat itu N dikurangi M kali muatan ligan ini. Muatan ion pusat sama dengan N dikurangi M kali muatan ligan kan. Maka N-nya berapa? 2. Min M-nya berapa? 4. Muatan ligannya berapa? NH3 itu 0. Nah, dari situlah kita menghitungnya. Nah, 2, maka muncullah di sini +2 ini. Tuh. Nah, taunya dari mana Pak nanti muatannya NH3 itu berapa dan sebagainya? Ada datanya. Nah, sedikit saya
saya tampilkan ya tentang muatan-muatan ligan ini. Nah, ini sebentar. Ini saya nah ini nih. Ini saya cuplikan dulu ya. Ini sebenarnya saat memberikan tata nama, tapi nggak apa-apa ya. Br- itu nama ligannya bromo, muatannya min 1. CO3 2- nama ligannya karbonato, muatannya min 2. Cl-kloro nama ligannya. Cn-cyano min 1. Nah, tadi NH3 ini. NH3 tak bermuatan, ligan netral. Ya, ligan netral. Ini contoh jadi nama-nama ligannya di sini. Ya, F-, fluoro, Cn-, cyano, Cl-, kloro, amin, H2O, aqua, CO, karbonil, dan seterusnya. Nah, kita ulang lagi. Nah, ini tadi. Ya, jadi NH3 itu adalah ligan yang tak bermuatan tadi. Makanya di sini 0. Gitu ya. Saya berikan contoh lagi. Bagaimana kalau FeCN 6 kali 3- atau min 3? Ion logamnya atau ion pusatnya, sorry, F3+. Kenapa 3+? Nanti bisa kita buktikan dengan menghitung ya. Ligannya Cn- tadi dengan data tadi ya. Tidak Cn tapi Cn-. Kalau mana ligannya itu komplit beserta muatannya jika bermuatan. Jika netral ya seperti NH3 tadi netral kan, nggak ada muatannya. Kalau Cn itu ligan bermuatan -1. Kemudian M-nya pastinya 6. F-nya 6. N-nya pastinya -3. Nah, plus 3-nya dari mana? Bisa kita hitung. Muatan ion pusat sama dengan muatannya ion pusat, muatannya ion kompleks dikurangi bilangan koordinasi kali muatan ligannya. -3 itu dari sini atau dari sini dikurangi 6 itu ini kali -1 itu muatan ligannya -1 ini. Hasilnya +3. Ya. -3 dikurangi min. Nah, -3 plus 6 hasilnya +3. Maka ini ion pusatnya +3. Misalkan ini. Nah, ini. Artinya apa ini? Ada 2 ligan yang diikat ternyata. Caranya ya sama. Ion pusatnya mana? CO. +3-nya nanti bisa kita buktikan dengan menghitung ya kenapa +3-nya. Ligannya apa? Ya 2 tentunya ligannya. Ini NH3 dan Cn-, jangan Cn saja, Cn-. Tapi kalau dalam bentuk rumus ion kompleks, minnya sudah tidak dituliskan muatannya. Ya, dalam membentuk ion kompleks, cara menuliskannya, muatan ligannya tidak dituliskan. Ligannya ada 2, NH3 dan Cn-. Nah, berapa M-nya? Ya tentunya jumlah ligan ini. Oh, 4 ditambah 2. Nah, 6 itu dari 4 ditambah 2. Berapa muatan ion kompleksnya? Ya ini, +1. Ya. Nah, dari mana sih +3? Nah, bisa kita hitung tadi, seperti tadi. 1 dikurangi 4 kali 0, ini 4 kali 0, ditambah 2 kali -1, ditambah 2 kali -1. Hasilnya 1 dikurangi 0 ditambah -2. Ya. Maka 1 ditambah 2 ini min ya. Ini min. Jadi plus ini. Nah, 3. Ya, terus gampangan ini ya. Ini 1 dikurangi 0 dikurangi lagi -2. Dikurangi min kan plus ya, 1 plus 2. Nah, 1 plus 2. Itu cara menghitung muatan ion pusatnya. Ya. 1 dikurangi 4 kali 0 dikurangi 2 kali -1.
Jadi ini ya, 1 dikurangi 4 kali 0, dikurangi lagi 2 kali 1. Contoh lagi. Nah, nggak bisa soalnya. Tuliskan rumus ion kompleks yang tersusun dari. Nah, kamu disuruh menuliskan ion, rumus ion kompleks, tapi diketahui ion pusatnya, jumlah ligan yang diikat. Caranya seperti ini ya, secara umumnya. Oh, berarti atom positifnya nanti Ni. Oh, ligannya H2O ada 3. Cl-nya ada 1, ada 1. Mohon maaf. Maka kita bisa tuliskan. Nah, Ni itu atom pusatnya, H2O itu ligannya, jumlahnya 3, Cl-nya min sudah tidak ada minnya, Cl jumlahnya 1 nggak usah ditulis. Nah, kenapa plus 1? Ya dihitung saja. Ya, kenapa plus 1? Mana plus 1? Yaitu plus 2 ini ditambah 3 kali 0 ditambah min 1. Saya ulangi, plus 2 ini 3 kali 0, ini min 1. Jadi ini plus 2, 0, min 1. Maka hasilnya plus 1 atau plus saja. Ya, cara menghitung ini dari mana? Dihitung total ini ya. 12, 3 kali 0, karena muatan ligan ini 0. 12 ditambah 3 kali 0 itu 0. Ditambah lagi 1 kali min 1, min 1. Maka hasilnya plus 2 min 1, hasilnya plus 1. Nah ini. Ya, tinggal menjumlahkan. Plus 2, 0, min 1. Nah, plus 2, 0, min 1. Maka hasilnya plus 1. Bagaimana kalau tersusun dari ini? Nah, yang pusatnya Ca13, 2 ligan Na3, 1 ligan Br-, 3 ligan Cn-. Ya kita tulis saja. Atom pusatnya ini, ligannya Na3 2, Br-nya 1, Cn-nya 3. Kita tulis saja macam ini. Nah, Cr atom pusatnya atau ion pusatnya. NH3 ligannya, jumlahnya 2, kita tulis 2. Cn ada 3. Ya, ada 3. Br ada 1. Jadi yang jumlahnya paling sedikit paling kanan ya. Jadi ini bisa dirubah sebenarnya, tapi ini gampangannya lebih pasnya. Jadi BR-nya ditaruh di paling kanan. Karena BR-nya di tengah kan nggak bagus kan ya. Nah, jadi NH3 2 kali, Cn 3 kali, Bn. Nah, Cr-nya ini atau ion pusatnya tidak, muatannya tidak ditulis ya, nggak perlu. Kalau membentuk rumus ion kompleksnya muatannya nggak perlu ditulis ini. Ini juga netral, kalau ini muatannya hilang, ini juga muatannya hilang. Nah, min 1 dari mana ini? Kok ion kompleksnya bermuatan min 1? Ya tinggal menghitung saja. Plus 3, 2 kali 0, 1 kali min 1, 3 kali min 1. Plus 2, plus 3 ya, ini 0, min 1, min 3. Nah, min 3 dengan plus 3 kan habis, tinggal min 1, maka ini muatannya min 1 ini. Nah, seperti itu. Itu cara menuliskan rumus ion kompleks dari data ion pusat dan ligan yang diikat. Nah, sekarang cara menambahkan anakku. Nah, ini cara menambahkannya. Tata nama ion kompleks atau senyawa kompleks. Jumlah ligan. Senyawa kompleks itu berarti senyawa yang terdiri dari kation atau anion, kation dan anion. Nah, salah satunya bisa jadi merupakan ion kompleks atau dua-duanya ion kompleks. Saya ulangi. Senyawa kompleks itu maksudnya adalah senyawa yang tersusun dari kation dan anion, minimal salah satunya ion kompleks. Entah kationnya yang ion kompleks, entah anionnya yang ion kompleks, atau kedua-duanya ion kompleks. Itu. Nama ion kompleks, jumlah ligan, nama atom pusat, muatan atom pusat dalam bentuk Romawi. Nah, jika anion kompleksnya jika anion kompleks, maksudnya begini,
Jika ion kompleksnya bermuatan negatif, anion kompleks itu kan berarti ion kompleks yang bermuatan negatif. Kalau kation itu ion kompleks yang bermuatan kation kompleks itu ion kompleks yang bermuatan positif. Ya, anion itu kan ion negatif ya anakku. Kation ion positif. Anion kompleks berarti ion kompleks yang bermuatan negatif. Jika anion kompleks atau ion kompleks bermuatan negatif, maka nama atom pusat berakhiran at. Itu. Terus ini saya contohkan nama-nama ligan dan muatannya tadi. Ini ligan anion diberi nama sesuai dengan nama anionnya, tapi diberi akhiran O tadi. Ada bromo, karbonato, kloro, siano, kloro, hidrokso, oksalato, okso, sulfato. Ini contohnya ya. Ini O2-amin okso, O4-2-amin sulfato. Kalau kamu mengenal dalam bentuk ion biasa kan sulfat ya. Tapi kalau dalam bentuk ligan dia berubah menjadi sulfato. Ini kalau dalam bentuk ion bromida, tapi kalau dalam bentuk ligan bromo. Ini dalam bentuk ionnya karbonat, ion negatif, tapi kalau sudah anion kompleks karbonatu. Nah, seperti itu. Klorida ya jadi kloro, sianida ya jadi siano, fluorida jadi fluoro. Terus ligan yang netral ini NH3 amin, H2O aqua, CO karbon. Ini nama-nama ligan. Aturannya ini tadi. Menyebutkan jumlah ligan, nama atom pusat, muatan atom pusat. Jika anion kompleks, nama atom pusatnya berakhiran at. Perhatikan. Apa namanya ini? Anda perhatikan di sini. Ini namanya ion tetraamin tembaga 2. Dari mana? Ion itu adalah merupakan ion, tetranya itu jumlah ligan, aminnya itu nama ligan, tembaga itu nama atom pusat, 2 itu muatan atom pusatnya ini atau ion pusatnya ini bermuatan 2 plus. Dikasih 2 Romawi. Dari mana tahunya? Menghitung tadi. Nah, tadi kan bisa menghitung atom pusat bisa, gitu ya. Ini berapa? Itu dari 2 plus dikurangi 4 kali 0. Nah, 2 plus dikurangi 4 kali 0. Oh, berarti 2. Gitu kan. 2 plus dikurangi 4 kali 0. Ini duanya dari menghitung, bukan 2 ini bukan dari ini, bukan. Ya, ini adalah muatan ion pusatnya. Kalau ini, ini adalah muatan ion kompleksnya. Kalau ini muatan ion pusatnya atau muatan tembaganya. Itu sebagai Romawi. Contoh lagi. Apa ini namanya? Ion. Jumlah ligannya apa ini? Berapa ini? 6. 6 itu heksa. 1 mono, 2 di, 3 trin, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. Ya. Ulangi, mono, di, tri, tetra, penta, heksa. Jadi ini ada heksa. Ion heksa, CN-nya adalah siano. Heksa siano. Nah, karena ini anion kompleks, maka Fe ini ditulis berakhiran at dalam bentuk latinnya. Misalkan macam ini kan. Ion heksa siano ferat 3. Ini kan nama latin biasanya kan verum. Fe itu kan verum. Maka karena ion kompleksnya bermuatan negatif berakhiran ferat. Kalau tembaga nanti bukan tembaga tapi kuprat dari nama latinnya. Cu itu kan kalau misalkan ini bermuatannya negatif ya, Cu itu dari kuprum menjadi kuprat. Itu kalau muatannya negatif. Kalau muatannya positif pakai istilah bahasa Indonesia saja nggak apa-apa, tembaga 2. Kemudian misalkan saja ini. Nah, ada 2 ligan. Ini dahulu kan nama ligan sesuai abjad. Maka namanya menjadi ion tetraamin disiano. Kenapa amin dulu?
karena ini awalnya A, ini S. Ya. Ion tetraamin di siano, baru ini kobalt 3. Kok tidak kobaltat? Karena muatannya positif, kobalt biasa. Ya. Kalau ini negatif, kobaltat. Kalau ini positif, kobalt biasa. Nah, tiganya dari mana dihitung? Dari mana ini? Plus 1 dikurangi 4 kali 0, dikurangi lagi 2 kali min 1. Berarti plus 1 dikurangi min 2. Berarti kan 1 plus 2. Maka CO-nya itu plus 3. Maka ini 3 Romawi. Jadi 3 Romawi ini dari muatan ion pusatnya. Cara menghitungnya tadi ya, 1 dikurangi 0 dikurangi min 2. Maka menjadi plus 3. Maka dipakai Romawi 3. Kalau ini ya, sama. Kalau 1 tidak pakai awalan mono. Ya. Ion triaku atau triaqua. Ya. Triaqua, kloro, nikel 2. Trinya itu 3, aquanya ini ya, 2. Oh, ada yang menuliskan aqua, ada yang menuliskan aqua. Ya. Kemudian kloronya itu Cl, nikelnya bermuatan 2 itu dari 1 dikurangi 0 dikurangi min 1. Nah, dikurangi min berarti kan persen bisa tambah 1, 2. Ini 2. Triaquo, kloro, nikel 2. Berikutnya, ini ada 3, maka penyebutannya adalah ion diamin, trisiano, ion diamin bukan trisiano dulu, tapi bromo dulu karena ini B. A, B ini S. Ya. Ion diamin dulu, terus bromo dulu, baru trisiano. Kromat, kenapa at? Karena min. Ya. Tidak kromium, tapi kromat. Karena min. Terus tiganya itu diperoleh dari min 1 dikurangi 0 dikurangi min 3 dikurangi min 1. Menjadi plus 3. Min 1 dikurangi min 3 dikurangi min 1. Berarti min 1 plus 3 plus 1. Gitu. Maka plus 3. Maka penurunan kromat 3. Gitu. Jadi amin dulu, baru bromo, baru sian. A dulu, baru B, baru S. Gitu ya. Nah, kalau macam ini yang tadi saya katakan senyawa kompleks kan, pemisahannya di sini. Tetraamin 2 sulfat. Jadi kalau ini bisa kamu pisahkan. Jadi SO4 2 min itu yang anion biasa, kemudian ini CuNH3 4 kalinya 2 plus. Jadi kan dari ini. Ini dengan ion sulfat membentuk senyawa kompleks. Kenapa senyawa kompleks? Salah satunya ion kompleks. Yang ion kompleks yang anion ini, yang kation ini. Ini kationnya kan ini. Kation ini berpasangan dengan ion sulfat bergabung membentuk senyawa kompleks. Maka namanya ya tinggal sebutkan ini, persis ini. Tetraamin tembaga 2, tetraamin tembaga 2 itu yang bicara yang ini, terus sulfatnya yang ini. Nah, sulfat. Jadi bayangkan ini diionisasikan ya, lalu diionisasikan, nanti plus 2, ini S4-nya 2 min, terus membentuk senyawa ini. Sehingga penyebutannya kation dulu, kationnya ini, tanpa ion tentunya karena senyawa. Kationnya dulu ini, terus sulfatnya adalah anionnya ini. Tetraamin tembaga 2 itu yang ini, ya, sama seperti ini, tetraamin tembaga 2, terus sulfatnya itu yang S4. Samanya dengan yang ini. Ini senyawa kompleks, pemisahnya ini. Ada ion Na plus jumlahnya 3, berarti 3 Na plus, kalau diionisasikan kan, berarti ini min 3. Nah, min 3 itu sama dengan ini. Nah, persis kan? Berarti kationnya adalah Na plus sejumlah 3, anionnya adalah ini.
Hexacyanoferrat 3. Maka namanya sebutkan kationnya ini yaitu apa? Natrium. Terus hexacyanoferrat 3. Hexacyanoferrat 3. Jadi ini itu adalah gabungan ion Na+ dan ion anion kompleks nomor 2 ini. Kenapa Na3? Karena muatannya Men3, maka butuh Na sebanyak 3 karena Na itu plus 1. Maka butuh sebanyak 3, maka rumus senyawanya adalah Na3. Kalau diionisasikan ya 3Na plus ini bermuatan 3-min. Gitu ya. Itu kalau diionisasikan. Maka namanya natriumnya itu ini, hexacyanoferrat 3-nya yang ini. Nah, kalau ini sebenarnya adalah gabungan senyawa kompleks yang kationnya ion kompleks dan anionnya ion kompleks. Anda perhatikan ini sebenarnya gabungan dari nomor 1 dan nomor 2. 1 dan 2. Plus 2 min 3. Maka di sini butuh 3, yang ini butuh 2. Nah, plus 2 min 3. Ini 3, ini 2. Gitu kan? Sehingga nanti muatannya sama. Itu plus 6 dan plus min 6. Maka menamakannya ya tinggal menyebutkan kationnya ini apa, anionnya apa. Kationnya ya ini tetraamin tembaga 2, ini tetraamin tembaga 2. Terus ini apa ini? Hexacyanoferrat 3, hexacyanoferrat 3. Kationnya dulu, baru anionnya dulu. Kalau kita ionisasikan hasilnya bagaimana? 3 CuNO3 4 kali plus 2 ditambah 2 FeCN 6 kali min 3. Itu kalau ionisasi. Jadi menambahkannya saya ulangi, sebutkan kationnya ini persis seperti ini kationnya, dan anionnya, kationnya yang ini ya, kationnya yang nomor 1, anionnya yang nomor 2. Maka penyebutannya adalah tetraamin tembaga 2 hexacyanoferrat 3. Itu anak-anakku tentang tata nama ion kompleks. Itu jadi ada 4 sifat khas unsur transisi. Yang pertama, bilangnya lebih dari satu macam, umumnya seperti itu ya. Pada umumnya dia membentuk ion berwarna, pada umumnya bersifat paramagnetik, dan dia bisa membentuk ion kompleks. Nah, itulah ciri khusus dari unsur transisi. Beda dengan logam lainnya ya. Ciri khususnya logam transisi itu periode keempat itu. Saya ulangi, ciri khas khusus logam transisi periode keempat memiliki pilok lebih dari satu macam, itu pada umumnya ya. Pada umumnya mempunyai ion berwarna, kemudian pada umumnya bersifat paramagnetik dan dia dapat membentuk ion kompleks. Itu anak-anakku, kita membahas tentang unsur transisi periode keempat sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Kemudian tentang video-video pembuatan logam-logam yang sudah kita pelajari, misalkan logam golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, atau mungkin periode ketiga, periode 4, itu insya Allah kita buatkan video tersendiri, ya, cara membuatnya dan kegunaannya dan sebagainya. Sampai di sini anak-anakku saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.